Untuk kebahagiaan sesaat kita menghalalkan segala cara. Untuk kebahagiaan pribadi kita menghalalkan segala cara. Untuk kebahagiaan kita sendiri dan keluarga kita, kita mengabaikan orang lain. Kita mengabaikan aturan yang sudah dibuat Allah. Kita mengabaikan keselamatan kita hanya untuk mendapatkan kebahagiaan sesaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan hal itu. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh seorang trainer bernama Bapak Jamil Az-Zaini. Beliau menceritakan, kurang lebih pada tahun 2003, istri saya tidak bisa tidur selama 11 malam. Pada tahun 2003, istri saya pernah mengalami sebuah penyakit yang membuatnya tidak bisa tidur selama 11 malam berturut-turut. Saya merasa khawatir dengan keadaan istri saya yang seperti ini. Saya pun membawanya ke rumah sakit. 3 hari dia berada di rumah sakit, dia tidak bisa tidur. Dia juga tidak bisa tidur selama di rumah sakit. Dan ternyata dokter tidak mengetahui penyakit apa gerangan yang mengenai istri saya tersebut. Akhirnya dengan keyakinan penuh saya masih berusaha, saya masih berikhtiar. Saya bawa istri saya ke rumah sakit yang lebih canggih lagi di daerah Bogor. Dan ternyata selama 3 hari istri saya di sana, istri saya masih juga belum bisa tidur. Dan lagi-lagi dokter ternyata tidak tahu penyakit apa gerangan yang sedang diidap oleh istri saya ini. Saya pun semakin khawatir berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah penyakit istri saya. Sudah berapa biaya yang saya keluarkan untuk pengobatan istri saya. Saya berulang kali ke pengobatan alternatif, kemudian ke rumah sakit lagi, kemudian ke pengobatan alternatif lagi. Namun tidak ketahuan penyakit istri saya apa. Akhirnya saya tidak berputus asa, saya melanjutkan pengobatannya hingga saya bawa istri saya ke salah satu rumah sakit yang besar di daerah Jakarta. Dan setelah 3 hari berlalu, apa yang terjadi? Para dokter di rumah sakit Jakarta pun tidak tahu penyakit apa gerangan yang kena istri saya. Masih belum ketahuan. Perlu Bapak Ibu ketahui, pada saat itu istri saya sedang hamil 8 bulan. Begitu kata Bapak Jamil. Kemudian dilanjutkan, apa kata dokter? Pada suatu hari dokter pun datang menemui saya. Pak Jamil, penyakit istri Bapak sampai sekarang belum kami ketahui. Tapi menurut kami istri Bapak bisa disembuhkan dengan cara mengganti obat yang dipakai oleh istri Bapak. Oh silakan dokter, silakan dok. Bukannya saya setiap hari saya melakukan apapun yang dokter perintahkan, saya akan lakukan itu. Tapi Pak, obat ini berbeda dengan obat yang lain. Obat apa itu dokter? Sekali suntik biayanya 12 juta. Dan istri Bapak harus dilakukan suntik 3 kali dalam sehari. Artinya 36 juta dalam sehari. Itu karena penyakit istri Bapak tidak dapat diketahui dan tidak dapat terdeteksi oleh mesin kami. Apa yang terjadi? Jangan dulu dokter, tolong periksa kembali dokter. Tolong periksa kembali, lakukan pengobatan yang lain dokter. Untuk biaya nginap di sini saja saya sudah mati-matian dokter. Tabungan saya sudah hampir habis. Bagaimana jika dalam 1 hari istri saya harus menghabiskan 36 juta baru obatnya. Coba lihat bagaimana Allah menguji kita. Bagaimana mahalnya kesehatan itu Bu. Mahalnya kesehatan itu. Teman-teman yang ada di rumah, mahalnya kesehatan itu 36 juta, 12 juta sekali suntik, 12 juta rupiah. Apa yang terjadi? Setelah mendengar berita itu dari dokter, saya mengatakan kepada dokter, wahai dokter izinkan saya untuk berdoa kepada Allah. Saya akan menuju ke musola terlebih dahulu, baru saya mengambil keputusan. Saya akhirnya menuju ke musola, saya sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat saya menengadahkan tangan meminta kepada Allah. Ya Allah, gerangan dosa apa yang telah saya lakukan hingga engkau uji saya seperti ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, dosa istri saya, dosa anak-anak saya, dosa kedua orang tua saya ya Allah. Ya Allah, engkau yang maha penyembuh, antas syafi ya Allah. Ya Allah, engkau yang maha penyembuh. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Sembuhkanlah istriku, wahai ya Allah, sembuhkanlah. Saya mengulang-ulangi doa tersebut. Ya Allah, gerangan dosa apa yang pernah saya lakukan? Ya Allah, makanan apa yang pernah masuk dalam perut saya sehingga engkau memberikan penyakit seperti ini untuk istri saya? Dan apa yang terjadi ketika saya menyebutkan kalimat Ya Allah, dosa apa yang pernah saya lakukan?
terbesit di otak saya, di pikiran saya pernah mengambil uang ibu saya. Waktu SD, ketika saya disuruh oleh ibu saya membayar uang SPP sebesar Rp150, Rp150, ternyata uang itu saya pakai untuk jajan. Dan sampai sekarang saya belum jujur dengan orang tua saya. Setelah mengingat hal ini saya memberanikan diri untuk menelpon ibu saya. Ma, apa kabar ma? Assalamualaikum, apa mama sehat? Ma, apa kabar ma? Ma, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Ma, ingat nggak waktu itu mama pernah kehilangan uang Rp150. Belum selesai saya bertanya, mama saya langsung menjawab begini. Iya mama ingat banget, waktu itu mama sakit hati banget. Waktu itu uang Rp150 itu untuk membayar hutang mama. Tapi mama nggak berhasil mendapatkan uang itu. Uang yang mama taruh di bawah bantal ternyata hilang. Dan ketika mama sampai ke rumah orang tua tersebut, mama dicaci maki, mama dihina-hina. Akhirnya mama sakit hati sampai sekarang dan mama belum memaafkan orang yang mengambil uang tersebut. Coba lihat, Rp150 tapi tidak halal itu sangat berbahaya. Dengan memberanikan diri saya berkata kepada ibu saya, Ma, maafkan anakmu, Ma. Sebenarnya anakmu lah ini yang mengambil uang tersebut. Ibu saya langsung mengatakan, Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah anakku. Saya tidak tahu kalau yang mengambilnya adalah anakku. Hingga aku mengutuknya sampai sekarang belum saya maafkan. Ya Allah, kalau saya tahu bahwa dia anakku, ya Allah ampunilah dia. Ma, dengan ini saya minta ikhlasnya dan tolong doakan istri saya, Ma. Tolong doakan istri saya, Ma. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dokter pun setelah dia berdoa, dokter pun akhirnya tahu penyakit istrinya. Dan alhamdulillah diadakan sesar untuk mengangkat janinnya, untuk dikeluarkan untuk proses lahiran. Dan akhirnya penyakitnya pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bahayanya Rp150. Allah janjikan kita di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afa mudha'afa. Salah satunya jangan engkau makan harta yang riba. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tepuk tangan lu dong Bu. Ini benar-benar jadi masalah cuma gara-gara Rp150 Pak Ustadz tuh. Ingat ya, kerikil kecil yang menyebabkan orang jatuh di jalan. Betul Pak Ustadz. Dan ingat ya, batu yang tidak nampak yang membuat orang tersandung. Dan ingat, tulang ikan yang kecil yang tinggal di sini. Yang sakit banget tuh masalahnya kalau terselip di tenggorokan. Jangan pernah memandang enteng dosa Iya. kecil. Meremehkan dosa kecil karena dosa kecil dilakukan terus-menerus akan jadi dosa besar. Masya Allah, coba nih kita dengar Baby Margareta nih apa yang terbesit dari cerita inspiratif yang dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan. Jadi ingat sesuatu nih. Apa tuh? Boleh silakan cerita. Pernah 2 tahun yang lalu ada teman emang banyak buat salah sama baby gitu. Banyak banget salahnya sampai saya drop gitu. Terus suatu ketika pas lebaran dia minta maaf. Cuman karena emang masih sakit hati udah gak bisa. Terus aku bilang, aduh maaf aku bukan orang yang di depan bilang iya tapi di belakang enggak. Aku belum bisa maafin kamu. Dan sampai sekarang aku emang belum bisa maafin itu gimana. Jadi aku mikirnya ke situ, oh hampir. Tapi orangnya udah minta maaf ke Baby iya, kan? tapi aku belum bisa maafin karena emang sakit banget. Sampai sekarang aku belum ada kata untuk maafin dia. Nah itu gimana? Ya mohon solusinya Pak Ustadz Ustazah silakan. Soalnya sakit banget. Ya. Nah gini. Gimana kalau kita berada dalam posisi dia? Ada orang yang tidak mau memaafkan kita. Dan sebenarnya. Tapi dosa dia tuh banyak banget gitu sama baby. Menyakitin banget gitu. Jadi. Pernah terpikir gak? Kalau mau dapat pahala yang lebih besar daripada itu. Mau gak? Mau. Coba ikhlaskan. Masih berat. Lupakan semua yang pernah dia lakukan terhadap diri kita. Karena sebenarnya yang membuat kita rugi diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa mengikhlaskan, memaafkan dia. Ayo. Sebenarnya masih berat sih Ustaz. Ayo. Ya Allah. Ya Allah. Bantu aku ya Allah. Bantu aku ya Allah. Untuk bisa memaafkan. Untuk bisa memaafkan. Melupakan. Melupakan. Dan mengingat kebaikannya. Dan mengingat kebaikannya. Ayo.
Ya Allah, bantu aku supaya hati aku lebih dilapangkan dan diikhlaskan supaya bisa memaafkan teman saya. Amin. Kebayang gak kalau dia tiba-tiba ditempatkan di neraka disebabkan oleh baby? Rela nggak melihat dia tersiksa disebabkan karena baby? Enggak kan? Ya, Terima kasih banyak baby, Masya Allah ini luar biasa nih. Mudah-mudahan jadi pengalaman juga buat kita semua, pelajaran buat kita semua. Bahwa walaupun berat, tapi tetap Bu, jangan sampai hal-hal yang seperti tadi Ustadz bilang itu kerikil-kerikil itu akhirnya menjadi membuat kita jadi sakit. Membuat kita jadi gak bisa move on. Ya baby ya, ya, diikhlasin ya. insya Allah. Kita doain sama-sama biar baby bisa mengikhlaskan ya Bu ya. Buat jamaah yang di rumah ya, tepuk tangan dulu dong buat baby. Terima kasih banyak udah sharing. Ya Allah, luar biasa banget nih. Coba kalau dari Ditra sendiri, apa nih kira-kira yang terbesit tadi dari kisah inspiratif yang dibawakan oleh Ustadz Syam? Itu sih kayak kisah saya yang tadi saya baru ceritain. Iya Bang. makanya. Jadi saya makanya langsung berenang air mata. Inian. Berlinang Tapi air mata. udah ngomong lu sama mama bahwa Udah, akhirnya Coba saya ngomonglah sekarang. ayo ngomong, mungkin mama juga, Lagi nonton kan? mama pasti lagi nonton. Kebetulan nggak Mama lagi nonton. ada di rumah, Gak ada, lagi di luar. lagi di luar negeri. Kan ini kan masuk di YouTube Pak. Ah, Pas suatu saat nanti dia lihat nonton. nanti Atau dia bisa ada- lihat. Bisa jadi ibu tidak nonton tapi ada yang kabarin. Ayo. Silakan. Ayo Ditra. Um, buat mama, selama umur saya udah sekarang 29 tahun, saya banyak banget kekurangannya. Saya juga belum bisa bikin bahagia mama. Dan yang waktu dulu dari mulai kecil saya banyak badung, saya nggak pernah nurut sama mama. Saya nggak pernah dengar omongan kata mama. Dan saya minta maaf banget. Minta maaf banget yang sebesar-besarnya dari hati saya. Kalau selama ini saya banyak berbuat salah sama mama. Sama istri tercinta juga mungkin gak sengaja kepepet, bikin dosa, istri sakit hati, sekarang minta maaf juga sama istri, silahkan. Buat istri saya yang tercinta Sarah Sadika, kalau selama ini aku masih belum bisa jadi suami yang paling terbaik, tapi aku selalu berusaha setiap hari untuk bisa menjadi imam buat keluarga, imam buat anak-anak, dan menjadi suami yang paling baik di dunia Amin ini. ya Allah, amin, amin, amin. Dan kalau misalkan aku ada salah sama kamu, aku minta maaf. Amin ya Allah, Masya Allah. Amin, aminin Bu sama-sama Ibu ya, amin. Mudah-mudahan nih semuanya yang hadir di Islam itu indah. Semua yang menyaksikan Islam itu indah. Allah mudahkan segala urusannya. Allah selesaikan semua unek-uneknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Maulana. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.